Sebagai pecinta Channa Marru, Anda pasti pernah melihat poster atau flyer seperti ini bukan? Bagaimana menurut Anda petunjuk cara treatment yang diberikan pada gambar ini? Betulkah treatment Channa Marru Yellow Sentarum 70% karena faktor genetik? Jika ingin tahu, simak video ini hingga selesai. Kita akan mengulas 5 poin pada gambar ini. Dunia ikan hias Channa Marru terkadang dipenuhi dengan hal kontroversial. Mulai dari masalah galon, locality, Marru makan pelet, hingga perdebatan masalah faktor genetik dalam treatment Channa Marru Yellow Sentarum ataupun jenis Marulioides lainnya. Sah-sah saja jika berbagai cara dilakukan oleh para pecinta Channa untuk meningkatkan penampilan ikannya. Lain kiper, lain pula cara treatment yang mereka lakukan. Banyaknya perbedaan dari cara mentreatment Channa Marru tentu dapat membuat bingung para pemula. Namun faktanya, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang secara spesifik mengulik cara mentreatment Channa Marulioides. Semua yang dilakukan oleh para kiper ini hanya berdasarkan pengalaman, percobaan atau trial and error. Oleh karena itu, di video ini kita akan mengulas sekelumit sisi ilmiah dari cara treatment seperti yang tertera pada gambar ini. Yang pertama adalah bunga. Bunga atau sisik bunga pada dasarnya adalah sisik yang timbul pada Marulioides menginjak usia remaja atau dewasa. Pada ikan sendiri terdapat 4 jenis sisik yaitu plakoid, sikloid, ctenoid, dan ganoid. Sisik pada ikan umum ini lebih sering transparan, tetapi pada beberapa spesies juga terdapat sisik yang memiliki titik-titik pigmentasi. Dan Channa sendiri adalah ikan dengan sisik sikloid, di mana sisik bunganya berpigmentasi. Sisik sikloid pada Channa terbentuk dari 2 lapisan utama yaitu lapisan permukaan yang terdiri dari kerangka organik yang sebagian besar tersusun oleh garam kalsium, dan lapisan fibrosa yang lebih dalam yang terbentuk dari kolagen. Saat tubuh ikan membesar, maka sisik sikloid ini ikut bertambah lebar dengan pola bercincin konsentris yang menyerupai pertumbuhan pada batang pohon. Sedangkan dominan warna hitam dan putih pada sisik bunga tersusun dari 2 kromatofora yaitu melanofora yang menampilkan warna hitam dan iridofora yang menampilkan ring atau sisi putih pada bunga. Ring putih keperakan pada sisik bunga Channa Marru menandakan jika iridofora terletak pada permukaan sisik. Sejatinya pigmen hitam dan putih pada sisik bunga ini dapat disuplai secara mandiri oleh tubuh ikan, yang perlu dilakukan hanyalah memberikan pakan atau nutrisi yang berimbang. Melanosit atau pigmen hitam sendiri dapat termetabolis dengan baik dengan bantuan protein. Secara mendasar hewan karnivora termasuk Channa Marru, memang membutuhkan pakan dengan protein tinggi agar dapat tumbuh sempurna. Setidaknya pakan yang diberikan harus mengandung protein di atas 50%. Dan cacing adalah salah satu pakan dengan kandungan protein tinggi mencapai 72 hingga 84,5%. Lantas bagaimana dengan outdoor, lampu, air bening dan sebagainya? Hingga saat ini, belum ada referensi ilmiah yang menjelaskan bagaimana pengaruh faktor-faktor itu semua terhadap pertumbuhan sisik bunga. Sehingga kebenarannya tentu saja masih dipertanyakan. Namun bila Anda ingin mengetahui berbagai teori mengenai sisik bunga, kami sudah mengulasnya di video sebelumnya. Yang kedua adalah warna. Untuk warna, kita sudah mengulasnya di banyak video sebelumnya. Pewarnaan pada Channa Marru dihasilkan oleh 3 pigmen warna yang sebagian besar terkandung dalam sel yang disebut kromatofor. Ketiga pigmen tersebut adalah eritrin yang menampilkan warna merah, melanin yang menampilkan warna hitam, dan xanthin yang menampilkan warna kuning. Di mana ketiga jenis pigmen ini akan disimpan pada kromatofora yang berbeda. Berbeda dengan pigmen hitam atau putih yang menyusun bar atau bunga, hewan atau ikan termasuk Channa Marru, tidak dapat membuat pigmen warna merah atau kuning secara mandiri. Sehingga harus dikonsumsi dalam makanannya. Dan sesuai dengan apa yang dijabarkan pada poster ini, udang, pelet atau udang yang berkarotenoid memang dapat digunakan untuk meningkatkan warna pada ikan. Namun harus dipastikan jika karotenoid itu adalah astaxanthin, karena astaxanthin adalah satu-satunya jenis karotenoid yang dapat dimetabolisme dengan baik oleh hewan karnivora. Penting juga untuk dipahami jika semua tidak semata-mata hanya faktor pakan. Pencahayaan, kondisi air dan kesehatan ikan juga berperan penting dalam pewarnaan Channa Marru. Satu hal penting yang jarang diketahui orang pada umumnya adalah faktor penuaan. Setiap ikan dilahirkan dengan jumlah kromatofor yang tetap, dan jumlah ini relatif konstan sepanjang hidupnya.
Seiring bertambahnya usia dan pertumbuhan ikan, kromatofor ini harus menutupi area kulit yang lebih luas dan oleh karena tanpa pasokan pigmen yang mencukupi, ada kecenderungan warna menjadi lebih pucat karena kromatofor menjadi kurang padat atau terfragmentasi. Yang ketiga adalah bar. Bar tidak hanya dimiliki oleh Channa marulioides. Banyak ikan hias lain yang juga memiliki bar, entah itu bar vertikal ataupun bar horizontal. Pada intinya bar pada ikan berguna untuk ikan itu mengenali kerabat atau spesiesnya sendiri. Ada sebuah penelitian yang menganalisis bagaimana penggelapan pada bar dihasilkan pada tingkat sel. Meski penelitian ini tidak spesifik dengan objek Channa marulioides, namun ada beberapa hal yang bisa kita pahami dari penelitian ini. Disebutkan jika ada 3 hal yang menjadikan bar menjadi lebih hitam dan pekat. Yang pertama adalah penyebaran melanosom atau pigmen hitam. Kedua adalah kepadatan sel melanofor. Dan yang ketiga adalah konsentrasi atau kepadatan melanin atau pigmen hitamnya. Sama seperti bagian hitam dari bunga, sel pigmen hitam juga dapat diproduksi secara mandiri oleh tubuh ikan. Yang perlu Anda lakukan hanya menjaga kesehatan ikan dan pemberian nutrisi pakan yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi entah itu makronutrien atau mikronutrien, ada baiknya jika Anda memberikan lebih dari 3 jenis pakan untuk Channa maru Anda. Memang ada jenis makanan lain yang dapat membantu pembentukan melanin atau pigmen hitam, yaitu pakan yang mengandung asam amino tirosin, suatu jenis asam amino yang diperlukan tubuh untuk membentuk protein. Ikan laut seperti tuna, tenggiri, dan sarden adalah ikan yang mengandung banyak tirosin. Bahkan lebih banyak ketimbang tirosin pada ikan air tawar. Pahami juga jika kepekatan bar dipengaruhi oleh hormon stres dan paparan sinar matahari. Saat kulit ikan terkena radiasi ultraviolet dari sinar matahari, hal ini juga dapat memicu peningkatan produksi pigmen melanin. Namun sinar matahari yang berlebihan juga dapat menyebabkan hiperpigmentasi. Kembali ke gambar ini, yang menarik pada gambar ini adalah justru penggunaan pelet RBP. Menilik manfaat dan kandungan dalam pelet RBP ini, dijelaskan jika pelet ini digunakan untuk meningkatkan warna merah pada ikan, bukan warna hitam. Lantas bagaimana dengan jangkrik atau maggot? Sejatinya untuk bar atau apapun yang berwarna hitam pada ikan, pakan apapun yang Anda berikan pada Channa maru selama dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ikan, maka itu adalah hal yang baik dan tepat. Yang keempat adalah mata merah. Banyak penelitian melaporkan bahwa mata pada hewan atau ikan tidak hanya penting untuk penglihatan, tetapi juga disimpulkan jika warna pada mata adalah bentuk pensinyalan dan komunikasi dengan hewan atau ikan lainnya. Sebuah penelitian oleh Emmanuel Veracruz dan Christopher Brown pada tahun 2007 menyebutkan jika beberapa spesies ikan yang mampu mengubah warna mata dan pola warna mata tertentu berkorelasi dengan perilaku agresif, stres dan status sosial. Selain itu, salah satu faktor yang sangat penting adalah kualitas air. Jika kadar amonia atau nitrit terlalu tinggi, maka warna mata akan memudar. Demikian pula jika Channa maru memiliki masalah kesehatan internal, maka mata akan berwarna lebih gelap. Selain itu, ketersediaan pigmen tentunya juga penting. Warna merah pada iris mata Channa maru adalah hasil penampakan dari sel erythrophora yang menyimpan pigmen eritrin. Dan udang adalah salah satu sumber pakan alami yang mengandung astaxanthin, pemberi warna merah pada pigmen ikan. Bagaimana dengan kondisi tank gelap? Menurut Dr. Nina Meiliza, peneliti dari Balai Riset dan Budidaya Ikan Hias, kondisi lingkungan yang gelap memang dapat membuat ikan menjadi agresif. Namun tentunya banyak cara lain yang mungkin sudah Anda ketahui untuk membuat ikan menjadi agresif tanpa menggelapkan kondisi tank. Misalkan dengan menggunakan cermin atau dengan dummy ikan. Yang kelima adalah penyebutan angka 70% genetik sebagai faktor pembentuk bunga atau warna. Tak bisa dipungkiri jika sifat genetis dari suatu makhluk hidup akan diturunkan kepada anak atau turunannya. Namun yang menjadi pertanyaan, dari manakah angka absolut 70% ini berasal? Hingga saat ini belum satu pun penelitian ilmiah dengan objek Channa marulioides. Sehingga penyebutan 70% ini, tentu sangat bisa diperdebatkan, atau dianggap tidak tepat. Adapun penyebutan 70% penampilan atau kualitas ikan adalah faktor genetik, pernah disampaikan oleh seorang tokoh yaitu Takeo Kuroki. Takeo Kuroki menyatakan bahwa 70% warna ikan ditentukan oleh mutu genetik ikan itu sendiri, 20% oleh kualitas air dan 10% faktor-faktor lainnya seperti cahaya dan pakan.
Adapun Takeo Kuroki adalah pendiri Oita Airinkai yang didirikan tanggal 11 Februari 1962 yang saat ini dikenal dengan Zen Nippon Airinkai. Dan tentu saja, yang dimaksud oleh Takeo Kuroki adalah ikan koi. Bukan Chanamaru lioides. Namun di antara pro kontra mengenai poster atau gambar ini, subjek pewarnaan atau pembentukan bunga pada Chanamaru sangatlah menarik. Genetika ikan memang memainkan peran utama dalam warna atau bunga yang akan muncul pada Chanamaru, tetapi tentunya ada faktor atau variabel lain yang dapat mempengaruhinya di mana Anda sebagai kiper dapat campur tangan.